Halo, ketemu lagi sama Tonan. Tonan baca berita-berita soal nama calon wakil presiden yang diajuin sama Partai Nasdem buat Anies Baswedan. Ternyata, mereka sekarang menjagokan putri dari presiden kita yang keempat. Putri dari almarhum Gus Dur. Partai Nasdem menjagokan Mbak Yeni Wahid. Ini berita yang menarik. Dan Tonan bisa membayangkan betapa usulan Partai Nasdem ini bisa langsung bikin runtuh koalisi perubahan. Mereka bisa langsung bubar. Tonan bisa mengerti kenapa Partai Nasdem mengusulkan Yeni Wahid. Ini masuk akal. Sudah diketahui umum kalau selama ini Partai Nasdem memang mencari sosok dari Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia dan di dunia, buat jadi cawapres dari Anies Baswedan. Sosok cawapres dari kalangan NU ini penting. Ini penting buat menutupi kekurangan Anies di kalangan Islam tradisional. Ini juga penting buat menutupi citra Anies sebagai pengusung politik identitas. Sebelum muncul nama Yeni Wahid, awalnya beredar dua nama, yakni Mahfud MD dan juga Hovifah Indar Parawansa. Mahfud MD adalah murid Gus Dur yang sekarang menjabat Menko Polhukam. Sementara Hovifah, dia juga murid Gus Dur. Dia sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur. Tapi, dari yang Tonan dengar-dengar, sewaktu didekati sama Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, baik Mahfud maupun Hovifah, mereka sudah dengan tegas menolak tawaran jadi cawapres Anies. Mahfud dan Hovifah sama-sama gak mau dukung Anies yang kental sama politik identitas. Pernah, kepada media, Mahfud MD dengan tegas menyatakan tidak mendukung Anies sebagai capres. Sementara itu, Hovifah menyatakan lebih memilih meneruskan jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Jadi, Yeni Wahid ini sebetulnya ada di urutan ketiga yang mau diajukan oleh Partai Nasdem. Sejauh ini, Tonan belum mendengar bagaimana tanggapan Yeni Wahid sendiri atas usulan Partai Nasdem ini. Tapi, mestinya sih, kalau mereka sudah berani bicara ke media, itu artinya sudah ada lampu hijau dari Mbak Yeni Wahid sendiri. Nah, di sini, ada yang menarik. Ada yang sangat menarik. Bisa jadi, usulan Partai Nasdem yang mengajukan nama Yeni Wahid ini malah bakal berdampak negatif. Koalisi perubahan Anies Baswedan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS bisa langsung bubar. Sebabnya, kita semua sudah tahu kalau Partai Demokrat ngotot supaya Ketua Umum mereka, Agus Yudhoyono atau AHY, dia yang menjadi cawapres dari Anies. Kalau AHY gak jadi cawapres Anies,
Partai Demokrat bakal keluar dari Koalisi Perubahan. Jadi, kalau Anies akhirnya ikut usulan Surya Paloh soal Yeni Wahid, ini bisa dijawab sama Partai Demokrat dengan cara keluar dari Koalisi Perubahan. Kalau ini sampai terjadi, praktis pencapresan Anies batal. Pencapresan Anies dibatalkan oleh Koalisi Perubahan sendiri, bukan karena tekanan pihak luar. Sebetulnya, skenario ini, soal bubarnya Koalisi Perubahan, ini sudah bisa kita baca sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS terlalu rapuh. Mereka bakalan sulit buat sepakat soal sosok cawapres, apalagi kalau Partai Nasdem ikut-ikutan ngotot. Mestinya, Partai Nasdem yang sudah lebih dulu ngajuin nama Anies Baswedan sebagai capres, harusnya mereka membiarkan Demokrat dan PKS bersepakat soal sosok cawapres. Ini supaya lebih fair. Tapi, pada kenyataannya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, ingin mengatur semuanya. Sesudah memutuskan nama capres, dia juga ingin menentukan nama cawapres. Sikap egois kayak gini memang potensi bikin koalisi bubar. Yang Tonan lihat sih, Partai Demokrat dan PKS bakal menolak usulan nama Yeni Wahid. Soalnya, Yeni gak mewakili partai manapun di dalam koalisi. Selain itu, jam terbang Yeni di pemerintahan sama minimnya dengan AHY. Yeni gak lebih baik dari AHY. Terus, di survei-survei, nama Yeni Wahid juga belum kelihatan. Di survei-survei, dia bahkan masih kalah jauh dari AHY. Jadi, memang ada banyak alasan buat Partai Demokrat dan PKS buat menolak nama Yeni Wahid dan memilih keluar dari Koalisi Perubahan. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, kalau menurut kalian, gimana? Gimana peluang Yeni Wahid jadi cawapres Anies Baswedan? Gimana peluang Koalisi Perubahan bakal bubar? Tulisan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Jangan pernah lupa, kita jaga dan rawat Bhinneka Tunggal Ika. Bye.